Hai semuanya, kami dari kelompok 5 mata kuliah gender dan pemberdayaan masyarakat pada kesempatan hari ini akan membahas tentang situasi kemanusiaan dan hak asasi manusia di Afghanistan yang terjadi sejak transisi kekuasaan pada Agustus tahun 2021. Today, in Kabul, a female cat has more freedoms than a woman. A cat may go sit on her front stoop and feel the sun on her face. Kalian pernah ngebayangin nggak gimana kalau suatu hari kita benar-benar nggak bisa ikut kuliah, kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa keluar rumah, bahkan aktivitas apapun kita harus dibatasin dan diatur oleh orang lain. Nah, pasti perasaan itu sangat gak enak bukan? Dan membuat kita mungkin risih. Namun, hal seperti itu justru menjadi kenyataan bagi sebagian besar wanita di Afghanistan, yang dimana ini terjadi setelah Taliban kembali berkuasa di Afghanistan. Lalu sebenarnya bagaimana Afghanistan bisa sampai berada di kondisi seperti sekarang ini? Mari kita bahas bersama-sama dalam video ini. Untuk memahami akar krisis ini, terdapat dua era politik di Afghanistan yang perlu kita ketahui. Pertama, era rekonstruksi dan kemajuan di tahun 2001 hingga 2021. Pasca runtuhnya gelombang pertama Taliban, di sini kita mengetahui bahwa Konstitusi 2004 menjamin kesetaraan hak bagi pria dan perempuan di hadapan hukum. Mengalokasikan kuota minimal 27% bagi perempuan untuk ada di parlemen dan membuka akses pendidikan yang luas. Maka dari itu, banyak dari para perempuan yang bekerja sebagai menteri, hakim, polisi, hingga menjadi dokter. Namun, titik balik ini terjadi pada 15 Agustus 2021. Penarikan secara terburu-buru dari Amerika Serikat dan NATO, hingga korupsi internal dari rezim sebelumnya, hingga kelompok Taliban ingin kembali merebut Kabul. Konstitusi 2004 langsung dibekukan dan diganti menjadi dekret teokratis ultra konservatif yang menghapus seluruh emansipasi tersebut. Dampak pembalikan sejarah ini bukan sekedar hilangnya hak politik, tetapi juga menumbuhkan potensi ekonomi. Untuk melihat sudut pandang ekonomi makro ini, mari kita simak penjelasan selanjutnya. Kehancuran institusi politik tersebut berdampak langsung pada variabel makroekonomi kita. Dalam studi pembangunan modern, gender bukan lagi sekedar isu etika, melainkan variabel penentu ekonomi utama. Bank Dunia menggarisbawahi bahwa kesetaraan gender merupakan prasyarat mutlak bagi pertumbuhan yang berkelanjutan. Ketika perempuan dilibatkan, maka akan muncul efek domino positif seperti pendapatan rumah tangga akan meningkat dan juga investasi kesehatan pada anak akan berlipat ganda. Dengan melarang perempuan, Afghanistan secara sengaja melumpuhkan 50% dari modal manusia atau human capital mereka sendiri. Secara konseptual, ekonomi tidak akan pernah bisa melesat apabila separuh mesin utamanya itu dipaksa untuk berhenti. Lalu, bagaimana pisau analisis akademis membedah marginalisasi struktural ini secara lebih teoritis? Berikut penjelasan yang akan kami jelaskan melalui pendekatan GAD dan juga kapabilitas. Melanjutkan dasar mikroekonomi yang sudah dijelaskan sebelumnya, krisis struktural ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu teori secara analitis dan teori. Yang pertama adalah teori GAD, yaitu Gender and Development. Berbeda dengan pendekatan yang lama, yang lebih menekankan bantuan secara parsial. Teori GAD fokus pada relasi kuasa struktural. Teori ini memandang marginalisasi di Afghanistan adalah hasil konstruksi sosial patriarki yang sengaja dilembagakan oleh pemerintah atau penguasa untuk mengontrol sumber daya. Yang kedua, capability approach dari Amartya Sen dan Martha Nussbaum. Pendekatan ini menyatakan pembangunan diukur dari kebebasan substansial individu untuk memilih hidupnya. Ketika perempuan dilarang sekolah dan kuliah, penguasa telah menghancurkan kapabilitas dasar manusia mereka untuk berpikir dan mandiri. Seringkali, kebijakan represif ini diklaim atas nama agama, namun, apakah Islam mendukung isolasi ini? Mari kita dengar penjelasan dari perspektif teologis yang sebenarnya. Poin pembatasan kapabilitas tadi membawa kita pada sebuah pertanyaan yang krusial. Benarkah ini perintah agama? Di forum akademik ini, kita harus menegaskan bahwa kebijakan yang isolasi perempuan di Afghanistan itu murni keliru secara teologis. Lembaga keagamaan tertinggi dunia seperti OKI atau Organisasi Kerjasama Islam
dan Al-Azhar Mesir menyatakan pelarangan ini karena ini bertentangan dengan esensi syariat. Wahyu pertama Al-Quran, surat Al-Alaq, yang dimulai dengan perintah Iqra atau bacalah, itu bersifat universal, tanpa memandang gender. Begitupun hadis yang sahih, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Secara historis, peradaban Islam dibangun atas peran besar perempuan, seperti Sayyidah Khadijah di sektor ekonomi dan Sayyidah Aisyah sebagai rujukan intelektual di bidang hukum. Kebijakan penguasa di sana sebenarnya murni manifestasi hukum adat kesukuan kuno Pashtun Wali yang patriarki ekstrim yang dibungkus retorika agama. Lantas, bagaimana manifestasi aturan adat ekstrim tersebut di lapangan saat ini? Berikut paparan temuan empirisnya secara langsung. Ada jurang pemisah besar antara ajaran universal agama dan realita yang terjadi di lapangan. Nah, berdasarkan penelitian yang berkala dari Amnesty International dan PBB bahwa pembatasan hak perempuan itu diatur ketat melalui lebih dari 80 dekret resmi. Ada 3 kasus yang paling penting. Pertama di bidang pendidikan, yaitu anak perempuan di Afghanistan tidak boleh sekolah lebih dari kelas 6 SD dan seluruh universitas ditutup untuk mahasiswi di Afghanistan. Yang kedua, ada pembatasan kebebasan bergerak, yaitu perempuan itu harus didampingi oleh mahramnya jika perjalanan itu lebih dari 72 km, dan mereka juga menutup salon kecantikan sehingga mereka kehilangan 60.000 lapangan kerja yang terjadi di Afghanistan. Mereka juga dilarang untuk pergi ke taman kota. Yang ketiga, ada di bidang kerjaan, yaitu perempuan dilarang bekerja di bidang LSM, baik lokal maupun internasional. Mereka juga bahkan tidak boleh menjadi staf lokal PBB. Nah, berbagai kebijakan tersebut tentu memberikan dampak yang besar bagi sosial dan ekonomi di Afghanistan. Nah, selanjutnya mari kita bahas bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi pembangunan di Afghanistan. Nah, teman-teman, selanjutnya ada nih pembatasan gender juga di Taliban, yang mana Taliban ini adalah suatu suku di Afghanistan. Mereka ini mengalami bencana ekonomi besar. Nah, Afghanistan ini kehilangan $1 miliar per tahunnya. Karena perempuan-perempuan yang dibatasi tadi itu dikeluarkan dari dunia kerja. Dan sementara 85% penduduk itu jatuh ke jurang kemiskinan yang ekstrim. Jadi ekstrim banget tuh kan bencana ekonominya. Terus selanjutnya ada di bidang kesehatan di Afghanistan juga, di mana larangan perempuan itu untuk mengejar pendidikan menjadi dokter. Padahal sebenarnya di Afghanistan itu sendiri tuh kalau ada pasien yang sakit perempuan itu tuh harus ditangani sama dokter perempuan juga, nggak boleh laki-laki. Tapi malahan pembatasan perempuan menjadi dokter ini tetap terus berlanjut, yang mana melonjak drastisnya ibu-ibu yang meninggal gitu. Jadi karena dokter perempuan yang nggak ada, otomatis gak ada yang nanganin gitu. Jadi banyak ibu-ibu yang meninggal, angka kematiannya jadi meningkat. Selanjutnya, kondisi ini semakin parah karena banyak orang-orang profesional itu yang malah cabut, yang malah pergi ke luar negeri. Dan Afghanistan pun kehilangan sumber daya manusianya itu sendiri, yang mana sumber daya manusia itu dibutuhkan untuk membangun kembali negaranya. Nah, semua ini bukan sekadar krisis dalam negeri, ini adalah pelanggaran hukum internasional yang memicu kecaman dunia. Katastrofe kemanusiaan dan kesehatan yang telah dipaparkan sebelumnya dalam hukum internasional sudah memenuhi unsur pelanggaran berat. Pelapor khusus PBB yaitu Richard Banner secara tegas mengklasifikasikan situasi ini sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity dalam bentuk persekusi gender. Komunitas hukum internasional kini juga mulai mengadopsi istilah apartheid gender untuk menggambarkan kondisi tersebut. Istilah ini digunakan karena sistem pemerintahan di Afghanistan secara sadar menggambarkan instrumen hukum dan aparat negara untuk memisahkan serta menindas satu gender secara menyeluruh. Tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Sementara Afghanistan sendiri secara hukum internasional masih berstatus sebagai negara pihak yang berkewajiban untuk mematuhi konvensi tersebut. Namun, di tengah tekanan hukum internasional dan cengkraman rezim, siapa saja aktor yang berperan di lapangan? Di atas tentang hukum internasional menyatakan pelanggaran. Namun untuk bergerak solusi, kita harus melihat konsentrasi kekuatan real aktor di lapangan saat ini.
Nah, yang pertama itu ada aktor penekan, yaitu otoritas de facto rezim yang terbagi atas faksi politik di Kabul dan faksi ideologis ultra konservatif di Kandahar. Mereka ini yang memanggil penuh instrumen militer dan polisi modal. Nah, yang kedua itu ada aktor bertahan, yaitu ada PBB dan LSM internasional. Nah, yang mereka ini menggunakan metode stay and deliver. Mereka ini bergerak di wilayah abu-abu untuk menyalurkan logistik kemanusiaan tanpa memberi pengakuan. Nah, selanjutnya itu ada aktor yang ketiga, yaitu agensi perlawanan sipil akar rumput, jaringan rahasia grup perempuan, dan aktivis yang mengorganisasi sekolah-sekolah bawah tanah di ruang tamu rumah mereka untuk mendidik anak perempuan mereka. Selanjutnya, gerakan tanah dari agensi perlawanan sipil yang memicu kebutuhan akan strategi pemberdayaan baru yang modern, berikut solusi taksis berbasis digital yang sekiranya bisa dilakukan. Oke teman-teman, jadi perjuangan sekolah bawah tanah tersebut itu menginspirasi kita untuk merumuskan strategi pemberdayaan inovatif karena ruang fisik yang tetap untuk strategi yang wajib bermutasi ke desentralisasi menggunakan teknologi yang digital. Pertama, strategi akses adaptif yang bisa kita dorong. Yang pertama, infrastruktur pendidikan digital transkripsi, yaitu dengan menggunakan platform e-learning tertutup lewat sinyal atau telegram, serta melakukan siaran kurikulum via radio bergelombang pendek, tidak bisa dirazia secara fisik. Yang kedua, ada ekonomi mikro jarak jauh atau Premier Digital Employment yang membantu perempuan dalam skill global dan data entry atau anotasi data. Dengan desain grafis agar mereka bisa menjadi freelancer internasional langsung dari dalam. Fantas sebagai kripto, yaitu dengan menghindari bank formal yang diawasi oleh rezim, dengan memberikan upah via stablecoin seperti USDT, USDC ke bank rekening digital dan transkripsi. Dan lalu yang keempat ada telekonseling kesehatan mental. Telekonseling kesehatan mental ini secara luas karena untuk memitigasi trauma akut setelah isolasi. Akhir, ada strategi digital makro. Jadi, ini tentu tidak akan berjalan optimal, teman-teman, tanpa adanya tekanan struktural dari diplomasi global makro. Nah, bagaimana kebijakan luar negeri yang harus diambil dunia? Menurut saya, teknologi memang dapat membantu masyarakat, tetapi hal itu aja tidak cukup. Harus dibarengi dengan sikap tegas dunia internasional. Misalnya, bantuan dari PBB, Uni Eropa, dan negara donor lainnya sebaiknya disalurkan kalau memang ada komitmen nyata untuk memperbaiki kondisi dan merubah keadaan. Selain itu, aspek pemerintah harus tetap dibekukan sampai adanya akses pendidikan bagi perempuan, terutama bagi perempuan, untuk ke jenjang menengah atau universitas. Lalu bantuan kemanusiaan juga sebaiknya disalurkan melalui lembaga independen supaya benar-benar sampai ke masyarakat dan tidak dimanfaatkan oleh dunia politik. Sebagai penutup analisis komprehensif dari tim kami, kasus di Afghanistan ini membuktikan sebuah kebenaran dari teori gender dan pembangunan. Kasus di Afghanistan ini membuktikan bahwa penindasan perempuan dapat menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Solusinya, dunia internasional perlu meningkatkan tekanan diplomatik. Sementara negara donor perlu memberikan bantuan pendidikan dan teknologi kepada perempuan. Karena hak perempuan merupakan kunci kemajuan suatu bangsa.